Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita mensyukuri nikmat yang masih dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak berselawat kepadanya, semoga dengan memperbanyak selawat kita mendapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin." Allah mengatakan, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia ini ketika hidup, salatnya, penyembelihan, hidup dan mati itu hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kembali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hanya sekedar salat. Bukan hanya sekedar haji, bukan sekedar hanya puasa, rukun Islam itu bukan. Menyembah Allah itu adalah melakukan segala aktivitas perbuatan manusia yang zahir dan yang batin, perkataan dan perbuatan itu digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara menyembah Allah itu adalah menyembelih binatang. Karena tadi dalam ayat dikatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi penyembelih itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan, yang hewan disembelihan itu tidak diberikan kepada selain Allah. Di dalam ayat yang lain surat Kausar ayat yang kedua Allah mengatakan, apa kata Allah? Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan sembelilah hewan kurban. Jadi menyembelih itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyembelih atau kita berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam salah satu hadis, an Ali radhiyallahu anhu qala hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in kalimatin la'anallahu man jabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidahi, la'anallahu man awwa muhdisan, la'anallahu man ghayara manarul ard. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan lillah, bukan karena Allah.
Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada diterangkan Allah, diterangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Di dalam salah satu kisah, Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dalam sabdanya, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Hal ini diceritakan kepada Nabi, kepada para sahabat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Kenapa bisa masuk surga karena lalat? Kenapa bisa masuk neraka karena lalat? Maka Nabi menerangkan, menceritakan kepada para sahabat. Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Lewat dia suatu kaum yang punya berhala, yang mana tidak seorang pun bisa melewat berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya satu kurban. Jadi kalau enggak berkurban tidak bisa lewat daerah itu. Jadi harus berkurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua yang tersebut, persembahkanlah kurban kepadanya. Penjaganya itu, penjaga perbatasan atau penjaga daerah itu mengatakan, persembahkan kurban kepadanya, kepada berhala itu. Maka mereka menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan kepadanya. Maka mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankan pergi untuk lewat daerah tersebut, meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karena kurbannya itu, karena kurban persembahannya dengan lalat tadi. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, yang satu lagi, persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya karena ia masuk surga. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berkurban atau menyembelih hewan untuk selain Allah, untuk tumbal, untuk kuburan, atau dia sembelih hewan itu karena Allah tapi di kuburan. Nggak boleh kita sembelih hewan di kuburan, nggak boleh kita sembelih hewan di kuburan atau di tempat-tempat yang angker kita persembahkan hewan tersebut kepadanya. Ini dilarang dalam agama kita. Berkurban, menyembelih itu termasuk ibadah yang harus ditujukan hanya karena Allah semata. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Pak tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.